Pada kesempatan ini, saya juga ingin membahas satu lagi komentar dari Lois Official. Jadi Lois Official ini memberikan dua komentar ya. Komentar pertama itu ada di sini atau di sini, Anda bisa cek sendiri. Sementara komentar yang kedua saya bahas di video yang ini. Nah, di komentar kedua dari komentarnya Lois Official, dia menulis demikian. Adapun dosa Anda apabila Anda bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak lagi berbuat dosa lagi, maka belas kasihan Tuhan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, telah mengampuni dosa-dosa Anda. Dan ini pun Anda harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa umat manusia. Tuhan Yesus adalah berkuasa di surga dan di bumi dan neraka. Tuhan Yesus memegang kunci surga dan kunci neraka. Tuhan Yesus berkuasa membangkitkan orang mati. Jadi, percaya kepada Tuhan Yesus adalah anugerah belas kasihan Allah Bapa yang sempurna bagi penebusan dosa umat manusia. Jadi, mau masuk surga harus melalui Tuhan Yesus Kristus, karena Allah Bapa sudah serahkan seluruh kuasanya kepada anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Islam adalah antikristus dalam ajarannya. Jadi, ya lagi-lagi komentar dari saudara Lois Official ini kurang lebih sama seperti komentar saya di komentar yang pertama. Anda bisa lihat di sini atau di sini ya, bahwa komentar dia ini sangat ya dipengaruhi oleh konsep gereja Katolik sebelum Konsili Vatikan kedua ya, bahwa keselamatan itu hanya Yesus Kristus, hanya Yesus Kristus. Artinya bahwa seperti pandangan gereja Katolik sebelum Konsili Vatikan kedua, bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Extra ecclesia nulla salus deh. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Padahal setelah Konsili Vatikan kedua, gereja mulai merefleksikan diri, mulai terbuka terhadap kebudayaan-kebudayaan yang lain, dan melihat bahwa kebudayaan-kebudayaan yang lain juga bisa menawarkan keselamatan. Jadi keselamatan tidak hanya melalui gereja yang dilihat sebagai societa perfecta, jadi komunitas yang paling sempurna ya. Ini adalah ajaran sebelum Konsili Vatikan kedua. Setelah Konsili Vatikan kedua, gereja mengakui bahwa gereja itu bukan satu-satunya societa perfecta, jadi bukan merupakan komunitas yang sempurna. Ada juga komunitas-komunitas lain atau agama-agama lain yang mewartakan keselamatan. Jadi jalan keselamatan lagi-lagi bukan hanya melalui Yesus Kristus, tapi juga melalui ajaran-ajaran agama yang lain, atau melalui nabi-nabi yang lain, melalui tata budaya yang lain yang membuat orang itu bisa selamat. Saya lebih percaya pada ini ya. Jadi berdasarkan refleksi iman saya sendiri, ketika Yesus Kristus naik ke surga, dia mengutus Roh Kudusnya. Dan Roh Kudus itu bekerja bukan hanya untuk orang Katolik saja atau para rasulnya saja, tapi Roh Kudus itu bekerja kepada semua manusia yang menerima api Roh Kudus itu. Nah, api Roh Kudus itu yang seperti apa? Api Roh Kudus itu yang membuat orang menjadi cinta terhadap perdamaian, keadilan, ramah tamah, buah-buah roh itu ya dalam kitab suci. Kalau orang menerima buah-buah roh itu atau mengandung buah-buah roh itu dalam dirinya, maka orang itu bisa diselamatkan walaupun orang itu tidak menganut keyakinan sebagai orang Kristen atau orang Katolik. Dan satu hal lagi yang saya tidak sepakat dengan saudara Lois Official, dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus pemegang kunci surga dan kunci neraka. Nah, kalau ini saya pikir bisa diperdebatkan ya. Saya mungkin tidak terlalu tahu pasti, tapi bisa diperdebatkan. Kalau dalam ajaran Katolik itu mengatakan bahwa penjaga pintu surga adalah Santo Petrus. Jadi Santo Petrus itu dikuasakan oleh Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, untuk menjaga pintu surga. Soal pintu neraka ya saya kurang tahu apakah Yesus yang megang atau ya orang lain, saya juga tidak berani berkomentar. Tapi kalau pintu surga ya itu ya Santo Petrus yang memegang itu, bukan Yesus Kristus. Nah,
Lalu ya lagi-lagi satu lagi ketidaksetujuan saya dengan saudara pemilik kanal YouTube Los Official. Dia katakan seperti ini, Islam adalah antikristus dalam ajarannya. Saya sama sekali tidak sepakat. Kenapa seperti itu? Karena dalam Islam itu mereka meyakini Yesus sebagai salah satu nabi besar dalam Islam, Isa. Bahkan dalam Al-Quran ada satu bab, kalau tidak salah ya, saya bisa dikoreksi kalau saya salah, itu yang membahas atau mengulas tentang Maryam, ibunya Yesus. Nah, kalau berdasarkan informasi ini, sebenarnya orang Islam berdasarkan ajarannya tidak anti Kristus, tidak anti Yesus Kristus. Memang dalam kenyataan mungkin ada orang Islam yang anti terhadap Yesus Kristus, tapi ajarannya tidak demikian. Oknumnya mungkin ada yang anti terhadap Yesus Kristus atau ajaran tentang Yesus Kristus, tapi ajaran Islam in se itu menurut saya tidak anti Yesus Kristus. Ya, saya dulu pernah waktu di Inggris, di London, ada orang Islam di Inggris yang menulis di belakang baju mereka seperti ini, I am Muslim, that's why I love Jesus Christ. Saya Islam karena itu saya mencintai Yesus Kristus. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa lihat cuplikan video, nanti saya akan masukkan di setelah ini. Lihat baju orang itu, I love Jesus because I am Muslim. Keren, sangat toleran. Jadi seperti itu, bahwa orang Islam juga itu mengakui Yesus Kristus. Mereka mencintai Yesus Kristus. Mereka tidak anti terhadap Yesus Kristus. Ajarannya maksudnya tidak anti. Yang anti itu hanya oknum. Dan oknum ini kalau kita pelajari ilmu ekonomi politik, biasanya anti terhadap agama tertentu bukan karena ajarannya, tapi karena ada ketimpangan ekonomi politik tertentu dalam masyarakat yang membuat mereka anti terhadap salah satu agama tertentu. Anda bisa melihat komentar saya di sini juga. Soal saya membahas bahwa konflik agama itu hanyalah hoax. Konflik yang sebenarnya adalah konflik ekonomi politik yang mewujud dalam wajah konflik agama. Oke, saya kira itu saja komentar saya untuk Los Official. Jika Anda merasa bahwa Anda tidak sepakat dengan saya, Bung Los Official, Anda bisa memberikan komentarnya lagi di bawah ini, atau siapa saja yang tidak sepakat dengan saya. Jangan lupa untuk memberikan komentar atau kritik Anda untuk saya. Kita bisa berdiskusi panjang lebar soal hal ini. Oke, saya tunggu komentar, kritik, dan saran Anda di sini. Mantap.